Hai guys, balik lagi sama aku, Rosa Amalia. Kali ini kita akan membahas tentang pewarnaan gram atau bisa juga disebut sebagai gram stain. Stay tune! Pada tahun 1884, terdapat seorang ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Gram yang mana dia mengembangkan teknik untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya dengan sistem pewarnaan, yang mana selanjutnya sistem pewarnaan ini dinamakan dengan sistem pewarnaan Gram. Nah, jadi pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif berdasarkan sifat kimia dan sifat fisika dinding selnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa fungsi dari pewarnaan gram adalah yang pertama, memperjelas ukuran serta bentuk mikrobe. Yang kedua, melihat struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui sifat-sifat fisik dan kimia khas dari bakteri. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam pewarnaan gram. Nah, jadi dalam pewarnaan gram terdapat 4 reagen yang diperlukan, yaitu yang pertama, zat warna utama, yaitu kristal violet. Kemudian yang kedua adalah mordan atau larutan iodin. Kemudian yang ketiga adalah pencuci atau peluntur zat warna atau alkohol, atau bisa juga disebut sebagai etanol. Kemudian yang terakhir adalah zat warna kedua atau cat penutup, atau bisa juga disebut sebagai cat warna sekunder, yaitu safranin. Nah, tahapan pertama dari pewarnaan gram adalah bakteri dicampur dengan tetesan air steril pada gelas objek, kemudian disebarkan di tengah gelas objek sehingga membentuk lapisan tipis dan difiksasi. Nah, setelah difiksasi, bakteri tersebut ditetesi dengan pewarna primer, yaitu kristal violet. Kemudian didiamkan selama 1-2 menit. Setelah ditetesi kristal violet, bakteri dibilas dengan aqueous. Hal ini bertujuan agar sisa kristal ungu yang dapat luntur bisa hilang dan memperjelas pengamatan. Setelah dibilas dengan aqueous, bakteri ditetesi dengan mordan atau larutan iodin, kemudian didiamkan selama 2 menit. Mordan ini sendiri berfungsi sebagai penguat warna ungu. Nah, setelah dia didiamkan selama 2 menit, kemudian bakteri dibilas kembali dengan aqueous. Nah, tahap yang selanjutnya adalah dekolorisasi atau pencucian. Nah, jadi bakteri yang sebelumnya telah ditetesi mordan kemudian dibilas dengan aqueous akan dicuci dengan etanol yang berfungsi untuk melarutkan lemak agar memperjelas pengamatan. Setelah dekolorisasi, bakteri ditetesi dengan safranin, yaitu pewarna sekunder yang menandakan bakteri gram negatif. Kemudian, bakteri ini didiamkan dulu selama 2 menit, baru dibilas dengan aqueous dan bisa diamati di bawah mikroskop. Nah, ketika diamati pada mikroskop akan didapatkan hasil seperti ini. Jadi terdapat bakteri-bakteri gram negatif yang berwarna pink dan bakteri gram positif yang berwarna ungu. Jadi pada bakteri gram negatif, zat iodin akan hilang karena proses dekolorisasi, yaitu penyingkiran zat lipida dari dinding sel. Oleh karenanya, dia tidak dapat mempertahankan warna ungu ketika dicuci dengan alkohol. Sedangkan pada bakteri gram positif, zat iodin akan terjebak di antara dinding sel dan membran plasma, yang mengakibatkan bakteri gram positif tetap berwarna ungu. Nah, berikut ada perbedaan dari bakteri gram positif dan gram negatif. Perbedaan yang pertama ada pada peptidoglikan dinding sel, di mana pada bakteri gram negatif, peptidoglikan dinding sel tipis, sedangkan pada bakteri gram positif, peptidoglikan dinding selnya tebal. Perbedaan yang kedua terdapat pada membran plasma, yang mana bakteri gram negatif memiliki membran plasma ganda, sedangkan bakteri gram positif memiliki membran plasma yang tunggal. Perbedaan yang selanjutnya adalah ketika diobati dengan antibiotik.
Jadi, bakteri gram negatif sulit diobati dengan antibiotik, sedangkan bakteri gram positif dia mudah diobati dengan antibiotik. Nah, perbedaan yang terakhir terdapat pada saat pewarnaan gram, di mana bakteri gram negatif akan meninggalkan noda merah atau pink, sedangkan bakteri gram positif akan meninggalkan noda ungu atau violet, seperti yang telah dijelaskan tadi. Berikut ada contoh dari bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif contohnya adalah yang pertama Enterococcus faecalis, yaitu bakteri yang ditemukan pada gigi. Kemudian yang kedua adalah Streptococcus pneumoniae, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit pneumonia. Kemudian contoh dari bakteri gram negatif, yang pertama ada Shigella dysenteriae, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit disentri, dan yang kedua ada Vibrio cholerae, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit kolera. Oke guys, sekian pembahasan kita kali ini tentang pewarnaan gram. Thank you so much for watching. Dah.